Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Ridwan Review Kehidupan. Nah, di episode kali ini gue akan ceritain sedikit pengalaman ketika gue daftar di Universitas Islam Negeri atau UIN. Nah, gimana sih nanti drama-dramanya dan perjuangannya seberat apa? Tapi disclaimer ya, bahwa ini sekedar curhat, bukan perbandingan kompetisi penderitaan seperti itu. Jadi kalau misalnya ada baiknya ambil, kalau misalnya kurang memuaskan, kurang memotivasi ceritanya, ya jangan diambil lah. Cukup tonton aja. Oke, langsung aja check it out, happy watching. Jadi gini, dulu waktu sekolah SMA, dulu sih bukan SMA ya, namanya MA Madrasah Aliyah. Nah, gue tuh mondok, udah mau lulus nih, udah mau lulus. Nah, mulai kan guru-guru itu kayak ngasih tahu, guru BK, bentar lagi siapa yang mau daftar SMPTN, SBMPTN. Nah, tuh semuanya teman-teman gue nih, teman-teman gue ikutan SMPTN. Nah, karena ada beberapa problem masalah sekolah, akhirnya SMPTN semuanya gagal. Ya emang satu kelas itu satu kelas itu semuanya gagal, satu angkatan gue tuh gagal. SBMPTN nggak ada yang daftar. Terus SPAN. Nah, jadi kalau SPAN itu daftar kayak kayak SMPTN, cuman dia jalurnya jalur UIN semua gitu loh. Jadi kampusnya kampus UIN semua, nggak ada yang ya intinya negeri, cuman di kampus UIN aja. Nah, itu juga sama, nggak ada yang dapat karena ada problem masalah akreditasi sekolah. Nah, terus UMPTKIN. Nah, di UMPTKIN ini banyak nih teman-teman gue yang daftar di sekelas. Nah, ada yang di Win Syarif, kebanyakan Win Syarif sih, karena kan Win Syarif mungkin paling dekat ya di situ. Nah, terus setelah itu gue pengen daftar UMPTKIN, cuman kalau misalnya akhir-akhir menu itu ada banyak pengabdian lah, ada kayak PKL, praktek kerja lapangan, ada juga kayak pengabdian buat ngajar-ngajar gitu. Nah, kebetulan gue pribadi di pondok itu ada satu job yang itu harus membackup hataman juz amma gitu. Nah, jadi gue nggak bisa ada waktu buat tes lah, tapi karena gue yakin banget itu ini bisa lolos lah gitu. Nah, tapi di pertengahan jalan itu gue ikut juga tes yang namanya PBSB, penerimaan beasiswa santri berprestasi. Nah, itu semua univ, tapi univ dan jurusannya itu kayak ditentuin gitu. Tapi lumayan sih fee-nya atau biaya beasiswanya gitu. Nah, ya karena gue nggak fokus juga buat antara tes dan ngabdi, jadi gue cuman ikut tahap 1 lolos, tahap 2 pas tes tulisnya itu berantakan pokoknya. Nah, akhirnya lanjut. Nah, setelah itu pendaftaran UMPTKIN dan tesnya berakhir. Nah, gue mikir sih, kalau misalnya gue nggak kuliah gitu, sayang banget. Karena gini, di antara semua anak-anak emak gue kan cuman gue ini maksudnya anak terakhir yang satu-satunya lolos SMA gitu kan. Yang lainnya belum ada yang sampai lulus SMA. Itu kan menjadi kebanggaan tersendiri gitu. Kenapa gue nggak lanjut aja? Nah, di situ gue juga agak-agak takut juga, takut nggak gap year gitu. Jadi gimana caranya tahun ini gue harus kuliah. Nah, ada 2 kampus Win sih, karena kan sebenarnya gini, gue tuh pengennya lulusan pesantren tapi jurusannya out of the box, yang biasanya anak-anak pondok itu jurusannya tafsir hadis atau misalnya
hukum pidana Islam atau misalnya hukum keluarga Islam, itu kan jurusan-jurusan agama. Nah, gue pengen out of the box bahwa dari pesantren itu bisa masuk jurusan umum, walaupun gue masih agak-agak pendidikan gitu milih jurusannya yang gue minati pada saat itu. Nah, di situ gue minat jurusan pendidikan bahasa Inggris, cuman karena gue nyadar belajar gue di agamanya belajar gue dulu kayak gimana, akhirnya gue negeri ya win aja lah, nggak apa-apa. Nah, setelah itu gue memutusin buat ikut dua win di Cirebon dan di Semarang. Nah, tapi emang gue sih cita-citanya di Semarang aja. Kenapa? Karena mempertimbangkan biaya kehidupan. Nah, lu paham lah biaya kehidupan itu kayak gimana. Kalau di Jawa Tengah itu mungkin ada agak-agak miring, yang perbedaannya jauh dengan gue yang tinggal di Kerawang yang UMR-nya tinggi gitu kan. Nah, akhirnya ya gue nggak punya kenalan cuman pada tahun berikutnya dia itu keluar resign di kampus karena keterima di Mesir. Ya gue bener-bener sendirian sih buat merjuangin daftar keluar kota kayak gitu kan. Nah, yang diprioritasin tuh di UIN, di IAIN Cirebon dan UIN Wali Songo Semarang. Nah, di IAIN ini sebenarnya cuman kayak backup kalau misalnya di UIN Wali Songo nggak lulus aja. Di situ pun gue janji berangkatnya juga karena ada janji, ada teman kelas gue yang bilang kalau misalnya saya lulus di UIN Syarif, saya tetap bisa nganter kamu gitu. Karena kita kan PTN keduanya sama-sama IAIN Cirebon. Dia udah daftar di UIN Syarif, udah lolos. Ya dia nebus janji gue buat nganter di tes mandiri di IAIN Cirebon. Singkat cerita, gue itu kan belajarnya masih kayak kurang gitu, nggak rajin-rajin amat gitu. Artinya kalau dilihat dari materi-materi SBMPTN tahun 2018 itu gue nggak bisa otodidak gitu, dan nggak ada waktu buat tes. Sedangkan gue ngarepin nggak mau ada gap year buat tahun ini. Akhirnya habis itu gue mutusin buat nyari cara ya ikut bimbingan tes. Kalau bimbingan tes itu kan sistemnya singkat dan materinya emang materi di apa yang diujikan di ujian mandiri itu. Kalau BIMTES kan biasanya lingkupnya kampus yang ngadain, nggak kayak SBMPTN di kursus-kursus yang gede gitu. Nah, di situ akhirnya IAIN Cirebon dan UIN Wali Songo Semarang itu ada yang ngadain BIMTES. Nah, tapi yang nggak tahu kenapa kan pengumuman BIMTESnya tuh adanya Hamin 10 sebelum tes. Sedangkan gue ngebooking kereta itu Hamin 20 kalau nggak salah, saking takutnya buat kehabisan kereta. Karena kan baru kali itu gue mesen kereta jarak jauh keluar kota sendirian lagi kan. Nah, akhirnya ngedrama juga sih di situ. Ketemu nih di BIMTESnya, gue bilang gue udah beli, terus dapat kabar bahwa ada BIMTES. Akhirnya gue maksain buat udahlah ikut BIMTES aja. Tapi nggak enak juga sama orang tua gue gitu. Gue bilang, Ma, itu saya mau ikut BIMTES, tapi saya udah beli kereta, itu kira-kira gimana? Ya intinya keretanya itu tiketnya ya pasti hangus gitu. Nah, di situ nggak tahu kenapa ya udah pokoknya ada aja, nggak apa-apa kamu ikut BIMTES, pokoknya beres dah. Nggak tahu kenapa ya, namanya orang tua itu omongannya pasti tajam banget gitu. Nggak tahu kenapa besoknya itu langsung dapat kabar orang tua gue dapet arisan gitu. Di situ otomatis kan dipermudah banget jalan gue buat daftar di UIN sana, di UIN Wali Songo Semarang. Nah, singkat cerita langsung gue dapet duit buat ongkos beli tiket lagi, dan tiketnya itu emang udah habis yang paling murah, yang setengah-setengah, yang sedang gitu dapat, dan akhirnya gue cus. Nah, sebelum cus itu gue udah nyari-nyari kayak tempat tinggal sih bekas dulu cutting gue yang
pernah tinggal di situ yang tahun itu mau resign dia di situ karena keterima di Mesir. Gue udah hubungin pihak sananya dan gue kesana tinggal dijemput aja gitu. Gila, istimewa banget. Baru kenal, keluar kota, datang di Semarang langsung dijemput, gila kan. Langsung gue cus dari Kerawang ke Semarang. Sebenarnya ke Jakarta dulu sih, karena kan keretanya itu dari Jakarta berangkatnya. Sampai sana, nyampe sana, gue sampai di asrama mahasiswa. Di situ ya baik-baik sih abang-abangnya dan ramah-ramah gitu. Gue disambut sana, dikasih tempat tinggal, dan gue ngerasa kayak gila, gue serasa dimudahin banget gitu loh. Ya walaupun awalnya ada drama, tapi kan kayak ngerasa ya ini jalannya emang Allah udah mudahin gue banget gitu. Nah di situ sekitar 5 hari di Semarang. Hari pertama yang nginap, hari keduanya gue tes buat daftar masuk di asrama itu, jaga-jaga kalau misalnya gue lulus di UIN kan gue langsung dapet tempat tinggal yang agaknya lebih murah lah. Nah setelah itu gue ikut bintes kan hari keduanya. Nah di sana gue dapat beberapa materi yang itu emang soal-soalnya sering dipakai tahun-tahun sebelumnya. Nah di situ gue agak terbuka lah, agak merasa yakin bahwa gue bisa ngerjain nanti ketika ujian mandiri. Nah, di situ selama 3 hari dikasih materi apa? Jadi kan kalau di tes mandiri itu pasti langsung datang ke kampus, terus juga apa namanya, tesnya agak-agak beda kayak SBMPTN. Di situ ada kayak pelajaran agamanya, ada juga ya agama sih yang paling menonjol banget beda sama SBMPTN. Yang lainnya pasti ada kayak bahasa Indonesia, tes potensi akademik, dulu namanya potensi akademik ya, bukan tes apa skalistik apa, nggak tahu lah gue namanya sekarang tuh. UTBK jenis lagi, beda lagi jenisnya, bukan dulu kayak apa tes potensi akademik dan apa tes TPA dan apa kompetensi dasar lah, TKD gitu. Nggak tahu gue istilahnya namanya apa, pokoknya ada beberapa pelajaran yang kalau IPS, kalau IPA itu IPA gitu. Nah di apa di 3 hari itu gue mempelajari soal itu dan agak-agak bisa dikuasain lah dengan sesingkat itu. Dan selama 3 hari gue ngejalanin bimbingan tes. Pada hari itu gue langsung kan tes. Nah dan untungnya di BIMTES itu gue banyak kenalan-kenalan yang gue rasa gue nggak sia-sia ngelakuin BIMTES ini, ikutan BIMTES, karena banyak orang-orang yang gue milih misalnya satu jurusan, ada yang apa namanya satu daerah juga gitu. Pokoknya banyak kenangan lah di situ. Nah habis itu ikut tes. Setelah ikut tes ternyata ada satu anak kampung gue yang ikut tes di UIN juga. Nah, abis itu gue ketemu sama satu orang sekampung gue. Dia tuh cewek, pokoknya sekampung lah. Gue juga gak nyangka dia jauh-jauh dari Kerawang ikut tesnya di situ kan. Karena gue ngerasa kayak lah Semarang mau mana ada yang mau milih gitu, orang-orang sana kan paling pasti milihnya, orang Kerawang tuh milihnya UIN Syarif terus. Nah, tiba-tiba dia bilang mau pulang bareng gak? Lah gue kan udah punya tiket coy. tapi abis itu gue kayak mikir, lah kalau misalnya tiket kan harus nungguin sehari sih besoknya. Kalau sama dia kan langsung balik gitu loh, biar tenang pikirannya. Abis tes itu rumit-rumit langsung enjoy kan enak juga. Dan akhirnya gue kasih tiket itu ke kakak kelas gue yang ikut tes di situ juga. Dia kan gap year ya. Gue kasih aja tiketnya sama kartu pelajar karena dulu belum punya KTP. Dan gue akhirnya ikut sama teman gue sampai di rumah, selesai dan tinggal nungguin pengumuman. Nah
Pas nungguin pengumuman deg-degan juga sih, karena yang bikin khawatir itu masalah UKT. Karena kan lu pasti tahu semua lah kalau Mandiri itu gila gede banget UKT-nya cuy. Apalagi kan penghasilan orang tua gue nggak seberapa. Ya tapi kan gue waktu daftar kuliah ngarep-ngarep selalu memberikan harapan gitu ke emak gue, udahlah pasti nanti juga saya bisa dapat beasiswa, yakin deh bisa dapat minimal bidik misi lah atau apa gitu. Nah dengan itu ya orang tua gue ya salut dong, gue ada kemauan ngedukung juga memotivasi juga buat optimis gitu. Dan akhirnya pas pengumuman gue cari nama gue dan alhamdulillah gue terima di jurusan pendidikan bahasa Inggris. Nah itu pilihan pertama. Ini nggak nyeritain seluk beluk tesnya kayak gimana ya, ini kayak pengalaman masuk ke UIN-nya kayak gimana aja. Terus habis itu pengumuman UKT-nya tuh 2 hari kemudian. Nah di situ deg-degan, udah pokoknya paling murah, paling 400.000 dapatnya, soalnya UKT golongan satunya 400.000. Setelah ditunggu-tunggu sampai 2 hari kemudian, ternyata jeng-jeng dapatnya guys 3.640.000. Wow. Tapi ya gue agak-agak bersyukur sih, kan di situ gue punya grup bimbingan tes gitu. Mereka bilang, woi gue UKT-nya segini, gue UKT-nya segini, gue UKT-nya segini. Gue lihat berapa ya, ternyata guys rata-rata dapatnya 4.800. Ada yang paling mahal juga 5.800.000, tapi itu gila banget cuy. 5 juta. Ya emang sih ngaruh kayak jurusan ngasih ke penghasilan, tapi gue kayak ngerasa paling beruntung aja gitu dapat 3.640.000 itu. Gue akhirnya ya belak-belakan lah ke orang tua gue, bilang kayak gini, ngomong baik-baik. Dan gimana reaksi orang tua gue? Ya udah, pokoknya kamu siap-siap nanti buat ke Semarang tanggal sekian, nanti kita anter. Karena kalau orang tua gue tuh pasti ya ngerasa kayak gimana caranya anak saya itu pergi ke sana jangan sampai dilepas begitu aja. Artinya ada orang yang ditanggung jawabin buat dititipin. Nah jadi orang tua gue nggak mikir uang, yang penting anak gue bisa kuliah, bisa melanjutkan pendidikan dan mencapai impiannya. Gila banget sih itu. Dan nggak ngeluh masalah biaya tuh kayak gimana. Di situ kan gue ngira, lah orang tua gue sih dapat biaya dari mana dia. Dan akhirnya kakak gue cerita dong, Srul, ini ibu lo keliling-keliling tetangga buat minjemin duit cuy, buat bayar UKT, buat nganterin lu ke sana. Gila. Tapi ya gue sih pengennya orang tua gue tuh nggak mau jangan ngerepotin lah, kalau mau naik kereta aja ke sana, jangan mobil nyewa sekeluarga ke sana juga gitu. Gue nggak enak udah nyari uangnya dadakan secepat itu, karena kan dari pengumuman UKT ke batas bayar UKT itu cuma kayak seminggu doang cuy. Habis itu kita verifikasi pendaftaran selesai. Tapi di situ gila sih orang tua gue perjuangan banget, dia sampai minjem duit cuy. Jadi lulus semua, kalau misalnya udah keterima dimanapun kuliah lu, pokoknya jangan sampai nyesel ya. Banyak orang-orang di luar sana itu mereka pengen kuliah tapi nggak cukup sama biaya pendidikan, biaya ya ekonomi kayak gitu. Gue di situ ngerasa kayak bersyukur banget. Udah pokoknya gue janji, pokoknya minta doanya aja buat nanti ketika saya ke UIN saya bisa dapat beasiswa. Pokoknya gue ngeyakinin orang tua gue banget dah. Dan akhirnya orang tua gue sama bapak tiri gue dan keluarga gue bermusyawarah buat ya pokoknya seneng lah. Yang penting gue seneng, gue ada kemauan, dan gue itu orang tua gue buat apa sih gitu loh. Udah jangan dipikirin yang namanya uang mah. Nah akhirnya pada hari itu juga tibalah hari kesenangan gue untuk bareng-bareng pergi ke Semarang untuk menyerahkan gue kepada kepala asrama.
Dan kebetulan alhamdulillah gue juga diterima di asrama dengan biaya yang super duper murah. Gila, asrama bayar per bulannya cuma 30.000. Beruntung banget guys, beruntung banget gue, beruntung banget. Gila serasa. Ya bayangin gue cross check setiap kos-kosan itu ada yang 250.000 per bulan, itu juga satu kamar berdua. Ada juga yang 400.000 itu buat satu kamar doang. Tapi gue kayak ngerasa ya Allah berkali-kali lipat itu keberuntungannya. Dan gue kesini ke Semarang, gue akhirnya ke asrama dan sowan ke pengasuh. Setelah itu ya dikasih kata-kata buat nitipin lah, istilahnya kayak penyerahan bahwa saya pasrahkan anak saya di pesantren ini. Di situ gue kayak merasa ya Allah, orang tua gue gila perjuangannya cuy, merasa bertanggung jawab banget gue. Nah habis itu orang tua gue langsung bilang, Nasrul, kamu di sini ingat bukan daerah kamu, ini daerah orang. Kamu jangan sampai macam-macam, jangan sampai berbuat yang enggak di sini. Pokoknya udahlah, kerjain apa yang harus dikerjain, tinggalin yang emang dilarang. Gua kayak ngerasa aduh berat banget cuy tanggung jawab gua di sini. Nah pokoknya itulah pengalaman gua di kampus, masuk daftar UIN jalurnya kayak gimana. Nanti di episode selanjutnya gue akan nerangin pengalaman-pengalaman seru lagi, kayak pengalaman daftar bidik misi, terus juga tesnya apa aja sih. Tadi kan gue gak ngerinci tesnya apa aja, mekanismenya kayak gimana. Sekarang ya segitu aja pengalaman gue daftar di UIN Wali Songo Semarang. Oh ya gue lupa. Jadi gue lupa ya. Tadi tuh waktu sebelum antara nungguin lulus di UIN Wali Songo Semarang, itu jangkanya sampai 2 minggu 3 minggu lah. Nah di situ gue siap-siap buat tes lagi di IAIN Cirebon. Nah di situ juga gue dipermudah banget sih sama Allah Subhanahu Wa Taala ya, alhamdulillah. Gue berangkat di sana dapat penginapan juga di IAIN Cirebon dan tesnya berjalan tanpa ada hambatan dan gue lolos juga di situ. Dan uang UKT-nya itu lebih murah di sana, 1.900.000 deh. Dan itu jurusannya sama. Cuman ini di sana tuh tadris, ini pendidikan bahasa Inggris. Cuman gue lebih ngarapin di Semarang dong. Itu emang udah hajat banget di sini. Itu aja ceritanya. Maaf kalau kurang berkenan atau kurang menyentuh ya, karena gue masih beginner buat curhat-curhat kayak gini. Oke, subscribe kalau lu masih mau dengerin gue ngomong. Like videonya kalau suka, dislike aja nggak apa-apa. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Gua Muhammad Nasrullah, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.